Pemirsa, hari ini akan kami hadirkan upaya calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, untuk kembali meraih dukungan masyarakat dalam pilkada. Ya, kepada Zulfikar Nagy dan Sheila Purnama, sang petahana ini belak-belakan akan membawa Jawa Timur makin maju dan berprestasi. Halo pemirsa, Bersama saya Sheila Purnama dan saya Zulfikar Nagy, ketemu lagi dengan kita berdua dalam program Blak-Blakan. Kita lagi ada di mana nih? Hari ini kita ada di Sidoarjo, Jawa Timur, Syil. Yes, kita akan berbincang bersama dengan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa. Kita akan mendengar bagaimana visi, misi, dan program beliau. Sebagai petahana, adakah program yang belum terrealisasikan dan ingin diwujudkan? Langsung aja kita, let's go! Pemirsa, kita langsung akan berbincang dengan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Ibu Hovifah Indar Parawansa. Terima kasih Ibu sudah berkenan Bu ya. Nah Ibu, ini berbagai kesempatan Ibu menggaungkan tagline Jawa Timur maju berprestasi. Program konkretnya seperti apa nih Bu? Maju itu sebenarnya singkatan, makmur, adil, Juara. unggul. Unggul. Karena juara itu adalah mental, mentalnya mental juara. Kalau unggul itu adalah capacity, gitu. Nah, maka harus berkeunggulan di berbagai sektor. Maka sektor pertanian kita insya Allah 4 tahun terakhir sudah jadi lumbung pangan nasional. Jadi pertanian kita, kalau padi dan beras kita produksinya tertinggi secara nasional. Ikan tangkap kita tertinggi secara nasional. Kemudian kita punya banyak sektor agropolitan juga. Pisang kita tertinggi secara nasional, gula tertinggi secara nasional. Itu adalah keunggulan-keunggulan. Keunggulan itu kemudian dicapai karena ada mental juara. Masyarakat Jawa Timur luar biasa. 5 tahun terakhir anak-anak SMA, SMK kita di Jawa Timur diterima perguruan tinggi negeri dengan dan tanpa tes tertinggi, reguler maupun KIP perguruan tinggi. Itu artinya bahwa mereka punya mental juara. Lalu bagaimana soal keadilan? Ini saya dari unggul, kemudian juara, kemudian adil, nanti makmur. Nah, adil, bagaimana adil? Kita mencoba membangun kesetaraan perlakuan, terutama daerah-daerah kepulauan. Lalu melalui apa? Aksesibilitas. Jadi akses laut kita sebetulnya di wilayah Madura itu kita sudah membuat 8 dermaga. Akses menjadi penting, konektivitas menjadi penting karena ritme ekonomi, ritme perdagangan, ritme sosial, ritme pendidikan sangat banyak, kesehatan termasuk sangat banyak tergantung pada aksesibilitas, terutama koneksitas laut karena mereka daerah kepulauan. Banyak pedagang yang menanti Ibu. Sadyan apa? Oh, tapi saya tak kesini dulu, nggih. Sadyan apa? Nasi geprek 10 ribuan enten. Oh, nggih. Oh, ya Allah. Pramu Zaki. Pinten niki? Ribuan, Bu. Semua berapa? Nggih. Pun niki nanase. Sukses terus. Oke, jenengan nek diajari napa orang belanja online, menjual online terus pundi? Saged. Saged mboten? Oh, saged nggih. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Jawa Timur itu adalah stunting dan kebutaan. Ya. Nah, bagaimana nih Ibu nampaknya untuk mengatasi dua permasalahan ini di Jawa Timur? Kalau stunting kita udah di bawah rata-rata nasional. Nah, bagaimana kemudian bersama-sama dengan kabupaten kota kita punya awareness yang sama bahwa stunting itu ada kaitan dengan pola hidup masyarakat. Kan kalau daerah-daerah pantai misalnya, mereka sebenarnya bisa mengakses ikan dalam jumlah yang cukup. Asupan gizi dan protein mestinya cukup. Nah, bagaimana kemudian sama-sama edukasi dilakukan oleh kelompok masyarakat. Ini dulu saya pernah mensinergikan cukup efektif di Surabaya. Surabaya ini dulu saya dengan FKM Uner. Saya datang ke Pak Eri. Pak Eri, Surabaya ini stuntingnya harus turun drastis gitu. Nah, kita bisa kerjasama, ada UNICEF di situ, ada FKM di situ, ada FK di situ, dan luar biasa.
sinergitas dengan seluruh elemen strategis di Surabaya itu menurunkan stunting sangat signifikan. Itu juga yang saya minta ke Jember sebetulnya karena Jember relatif tinggi. Jadi kalau kampus turun dengan KKN tematik yang terus berjalan, kok rasanya itu akan signifikan menurunkan angka stunting. Kan saya dibeli Ibu dalam kepemimpinan Ibu ini lekat dengan pesantren gitu. Tapi nampaknya Ibu tidak hanya pengen pesantren tuh ya jadi pesantren aja. Seperti apa sih keinginan Ibu ke depannya tuh? Ya, awal periode kepemimpinan kami 5 tahun lalu, kita meluncurkan program OPOP, One Pesantren, One Product. Kami bersyukur bahwa target-target ekosistem OPOP, jadi kita tidak cerita OPOP-nya, tapi ekosistem itu kita dibantu oleh Profesor Muhammad Nuh, kemudian dulu Prof. Azhari, Rektor ITS, karena saya minta ekosistemnya. Jadi ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Nah, ini kita punya target, milestone-nya jelas. Kita sebetulnya mentarget bahwa selama 5 tahun itu akan ada 1.000 produk. Tapi kemudian sampai dengan Februari 2024 itu sudah 1.200 sekian, sudah terlampaui. Jadi Jawa Timur ini sudah menjadi referensi dari beberapa provinsi yang lain. Untuk pengembangan pesantren. Pengembangan ekonomi pesantren dan sudah dapat penghargaan untuk inovasi publik dari Kemenpan RB. Ya. Tapi jika kembali terpilih, saya pengen tahu 3 hal yang akan Ibu fokuskan dan akan Ibu langsung kerjakan di 100 hari pertama. Satu, kesejahteraan. Kesejahteraan udah pasti. Kemudian akses. Karena kita punya Jatim Akses. Dan kemudian pendidikan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Iya. Dengan Bu Hovifah, Bu, ini ada 5 pertanyaan. Ibu nggak boleh mikir, harus jawabnya cepat. Ibu siap ya, Bu? Pertanyaan pertama. Teh atau kopi? Aku kopi. Kopi sama, Bu. Kopi lover. Kain tenun atau kain batik, Bu? Aku batik. Batik. Oke. Ya. Yang ketiga, lontong balap atau pecel? Lontong balap. Lontong balap. Iya. Bersepeda atau jalan kaki, Bu? Aku sepeda. Sepeda. Iya. Terakhir nih. Yang kelima, Bu, terakhir ya. Pemimpin daerah atau menteri, Bu? Jeng jeng. Aku pemimpin daerah. Luar biasa sekali, Bu. Sebelum Ya. kita tutup selesai, program di belak-belakan ini, Bu. Ada satu pertanyaan lagi. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Harapan Ibu untuk masyarakat Jawa Timur? Silakan. Untuk masyarakat Jawa Timur, saya mohon 27 November ke TPS. Gunakan hak pilih dan tetap dijaga guyup rukun semuanya. Seneng bareng, guyup rukun. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa membangun satu kesepahaman, saling menghormati satu dengan yang lain. Baik, Luar biasa. pemirsa, demikianlah program belak-belakan bersama dengan Hovifah Indar Parawansa. Saya Sheila Purnama. Dan saya Zulfikar Egy. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Dadah. Sampai jumpa. Terima